Perkenalkan, nama saya Deborah Kayla Sitorus dengan NIM C0C025006 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ramalan penjualan. Yang pertama, definisi ramalan penjualan. Peramalan atau forecast adalah menentukan ramalan mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Sesuatu yang akan datang perlu diramal atau diperkirakan karena di waktu yang akan datang penuh dengan resiko ketidakpastian. Menurut Navarin, ramalan penjualan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi. Forecast penjualan adalah proyek teknis daripada permintaan langganan potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Yang kedua, analisis tren. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan penjualan. Menurut Maryanti dalam Andi Indrawati, analisis tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik turun yang diperoleh dari perubahan waktu ke waktu. Dan menurut Harry, analisis tren adalah teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, kegunaan analisis tren. Kegunaan analisis tren ada 4. Yang pertama, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasi kerja, yaitu penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja, yaitu membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan, yaitu untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Yang keempat, jenis dan metode analisis tren. Menurut Sukadirman, analisis tren terdiri dari yang pertama, analisis tren garis lurus. Tren garis lurus adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas atau X dapat menggunakan tahunan, semesteran, triwulan, kuartalan, bulanan, atau minggu. Analisis tren garis lurus terdiri dari 2 metode, yaitu 1. Metode kuadrat terkecil, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar nilai-nilainya dapat diprediksi, yang mana data-data tersebut tidak terdapat pada data-data yang telah dimiliki. Yang kedua, metode momen, yaitu menggunakan perhitungan, statistika, dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Yang kedua, analisis tren bukan garis lurus. Analisis tren bukan garis lurus ada beberapa macam, yaitu yang pertama, tren parabola kuadrat, yang dimana nilai variabel terikat naik atau turun bukan garis lurus atau terjadi parabola atau melengkung. Yang kedua, tren eksponensial. Tren eksponensial atau tren logaritma atau tren pertumbuhan adalah tren yang nilai variabel bebasnya naik secara berlipat ganda atau bukan garis lurus. Yang ketiga, tren eksponensial yang diubah. Untuk membuat ramalan dengan menggunakan tren eksponensial yang diubah. Yang kelima, definisi persamaan parabola. Parabola merupakan salah satu bentuk kurva yang penting dalam geometri analitik. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu dan suatu garis tertentu. Titik tersebut disebut titik api atau fokus, dan garis tersebut disebut garis arah atau direktris. Bentuk persamaan parabola dibedakan berdasarkan sumbu simetrinya, horizontal atau vertikal, dan letak titik puncaknya di 0,0 atau digeser ke H, K. Bentuk persamaan parabola dibedakan berdasarkan sumbu simetrinya, horizontal atau vertikal, dan letak titik puncaknya di 0, atau digeser ke HK. Persamaan standar parabola beraturan adalah Y kuadrat sama dengan 4AX. Yang keenam, metode peramalan penjualan. Metode peramalan penjualan
dalam membuat ramalan penjualan sebagai berikut. Yang pertama, secara kualitatif. Ramalan penjualan secara kualitatif terdapat beberapa metode, antara lain: yang pertama, metode pendapat para tenaga penjual. Yang kedua, metode pendapat para manajer definisi penjualan. Yang ketiga, metode pendapat para akar. Yang keempat, metode pendapat dari survei konsumen. Yang kedua, secara kuantitatif. Ramalan penjualan secara kuantitatif antara lain: A. Analisis lini produk. B. Metode distribusi probabilitas. C. Analisis tren. 7. Bagian-bagian dari parabola. Bagian-bagian dari parabola Y kuadrat sama dengan 4AX, yaitu: yang pertama, fokus. Titik A ke 0 adalah fokus parabola. Yang kedua, direktriks. Garis yang ditarik sejajar dengan sumbu Y dan melewati titik min A ke 0 adalah direktriks parabola. Direktriks tegak lurus terhadap sumbu parabola. Yang ketiga, tali fokus. Tali fokus parabola adalah tali yang melewati titik fokus parabola. Tali fokus memotong parabola di dua titik yang berbeda. Yang keempat, jarak fokus. Jarak suatu titik atau X1 ke Y1 pada parabola. Jarak fokus dari titik fokus adalah sama dengan jarak fokus. Jarak fokus juga sama dengan jarak tegak lurus titik ini dari garis direktriks. Yang kelima, latus rectum. Ini adalah tali busur fokus yang tegak lurus terhadap sumbu parabola dan melewati fokus parabola. Panjang latus rectum diambil sebagai LL sama dengan 4A. Titik ujung latus rectum adalah A ke 2A dan A ke min 2A. Yang keenam, eksentrisitas atau E sama dengan 1. Ini adalah perbandingan jarak suatu titik dari fokus dengan jarak titik tersebut dari direktris. Eksentrisitas parabola sama dengan 1. Yang terakhir adalah sifat-sifat parabola. Ada beberapa sifat-sifat parabola. Yang pertama, garis singgung. Garis singgung adalah garis yang menyentuh parabola. Yang kedua, garis normal. Garis yang ditarik tegak lurus terhadap garis singgung dan melewati titik-titik singgung fokus parabola disebut garis normal. Yang ketiga, tali busur kontak. Tali busur yang ditarik untuk menghubungkan titik kontak garis singgung yang ditarik dari titik eksternal ke parabola disebut tali busur kontak. Sekian dari penjelasan saya tentang ramalan penjualan. Terima kasih.